Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang dua macam orang. Jenis orang yang pertama adalah orang yang tidak bisa percaya. Maaf. Kalau ditanya, kenapa tidak percaya? Rupanya orang yang tidak bisa percaya ini mempunyai prinsip. Yang pertama, saya tidak percaya kalau saya tidak kenal orang itu. Lah, saya tidak kenal, bagaimana saya bisa percaya? Maka dia tidak percaya kepada orang yang tidak dia kenal. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah saya kenal orang itu, jadi saya tidak percaya. Loh, kok bisa? Lah saya tahu kok, dia itu bagaimana, jadi bagaimana saya bisa percaya? Nah, orang jenis pertama ini adalah orang yang paling menderita. Karena dengan siapapun berarti tidak bisa percaya. Dengan yang tidak kenal, tidak percaya. Dengan yang dikenal, tidak percaya. Susah hidupnya. Padahal persoalannya ada di dalam hatinya. Dia yang tidak percaya. Nah, jenis orang yang kedua adalah orang yang percaya. Kalau ditanya kenapa percaya, dia juga punya prinsip. Prinsip yang pertama adalah saya percaya karena saya tidak kenal orang itu. Berarti saya tidak mempunyai data cukup untuk tidak mempercayainya. Daripada dia tidak percaya, saya lebih baik percaya. Mengandaikan bahwa orang itu baik. Karena setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Dan saya tidak punya data cukup untuk berprasangka buruk. Sehingga saya tidak perlu tidak percaya. Dan itu untuk saya sendiri supaya hati saya damai. Kalau saya mempercayai seseorang, tenang saya. Prinsipnya itu. Prinsip yang kedua adalah saya kenal orang itu. Saya tahu dia bisa dipercaya. Maka saya percaya kepadanya. Apakah dia tidak punya kekurangan? Ya, dia punya kekurangan. Tetapi setiap orang punya kekurangan. Dia bisa dipercaya. Kalau dipercaya, dia makin baik. Saya kenal orang itu. Maka jenis orang yang kedua adalah orang yang selalu damai sejahtera. Karena kepada orang yang tidak dikenal, dia juga percaya, sehingga dia tenang, tidak khawatir. Kepada orang yang dikenal, ya percaya, apalagi sudah kenal, maka dia juga tenang. Saudara-saudari terkasih, kedua tipe orang ini tentu tidak ekstrim, tetapi mungkin juga cerminan kita semua. Kalau antara 0 sampai 100, yang tidak percaya itu 0, yang percaya penuh itu 100, nah kita ada di mana? Itu yang penting. Kemudian berusaha untuk hidup berdasarkan percaya. Hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan bukti. Hidup berdasarkan prasangka baik, bukan berdasarkan prasangka buruk. Supaya hati kita tenang. Tapi Romo, kalau dikhianati bagaimana? Sebetulnya kalau kepercayaan kita dikhianati, itu sebetulnya bukan problem kita, tapi problem orang yang berkhianat. Kita memang sakit hati, tetapi masih lebih baik daripada orang yang berkhianat. Sebetulnya orang yang mengkhianati kepercayaan itu jauh lebih menderita. Kepercayaan dirinya turun. Harga dirinya juga turun. Apalagi kalau ketidakpercayaannya itu kemudian diketahui banyak orang. Dia malu, kehilangan muka, harga dirinya, kepercayaannya juga hilang. Dan kalau kita tetap mempercayainya, kita seperti menaburkan bara di atas kepala orang itu. Itu bahasa kitab suci. Karena orang tidak baik, kita tetap baik.
justru makin membuat orang itu menderita. Saudara-saudari terkasih, sebetulnya itu prinsip perkawinan. Janji perkawinan itu adalah saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu, mencintaimu, setia kepadamu. Itu artinya saya yang berjanji. Dan janji saya tanpa syarat, tanpa batas waktu. Karena itu tidak tergantung pada yang kita cintai. Yang saya janjikan, janji itu. Karena itu kalau orangnya tidak setia, sebetulnya tidak berkaitan dengan janji saya. Karena janji saya itu bunyinya, aku akan setia mengabdikan diri dan mencintaimu. Dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, tanpa syarat. Janjinya tidak berbunyi begini, saya akan mencintaimu asal kamu setia. Enggak. Maka kalau yang menerima janji kita tidak setia, sebetulnya tidak ada kaitan dengan janji saya. Itu berkaitan dengan janjinya sendiri. Dia yang melanggar janjinya sendiri. Maka sebetulnya kalau kita dalam perkawinan dikhianati, itu sebetulnya yang mengkhianati yang melanggar janji. Saya seharusnya tetap setia pada janji. Karena apa yang dilakukan oleh pasangan saya, yang menerima janji saya, tidak mempengaruhi janji saya sebetulnya. Dan itu sebetulnya membebaskan. Karena memang mencintai itu tidak ada syaratnya. Kalau mencintai dengan banyak syarat bukan cinta, itu jual beli. Dan karena itu prinsip yang dipakai orang yang pertama, jenis orang yang pertama, sebetulnya dia tidak bisa membangun rumah tangga. Tidak bisa, karena tidak bisa percaya. Nah, jenis orang yang kedua adalah orang yang bisa membangun rumah tangga. Karena dia bisa hidup berdasarkan janji. Janjinya sendiri dan janji orang lain. Dan dia bahagia dan damai memberikan dirinya. Karena dia percaya kepada orang yang dicintainya. Jenis orang yang pertama adalah orang yang tidak bebas. Karena tergantung kepada orang lain. Saya percaya kalau orang lain bisa dipercaya. Artinya dia bersikap tergantung orang lain. Dia baik kalau saya baik. Itu artinya kebaikannya tergantung orang lain. Dia adalah orang yang tidak bebas. Tetapi jenis orang yang kedua adalah orang yang bebas. Tidak masalah kamu setia atau tidak, saya akan tetap setia. Karena bagiku setia itu penting, setia itu membahagiakan, setia itu membuat tenang. Kamu mengkhianati atau tidak, saya akan tetap mencintaimu dan setia pada janjiku kepadamu. Karena percaya kepadamu itu penting bagiku. Bukan bagimu pertama-tama, tapi bagiku. Supaya hatiku tenang. Memang terluka kalau dikhianati. Tetapi itu berarti bahwa engkau adalah orang yang mencintaiku dan kucintai. Karena pengkhianatan hanya dilakukan oleh orang yang sungguh kita cintai. Kalau orang lain yang tidak mencintai kita, ya nggak masalah. Itu memang tidak ada hubungannya. Itu berita baiknya. Karena itu kita bisa berefleksi. Saya termasuk orang yang bebas atau yang tergantung orang lain. Dan kalau saya bebas, tidak masalah orang lain bagaimana. I am happy loving you. Saya tetap bahagia mencintaimu. I'm happy trusting you. Saya bahagia mempercayaimu. I am in peace trusting you. Saya damai mempercayaimu. Bahwa engkau tidak bisa dipercaya, it is your problem, not my problem. Saya tetap tenang, saya tetap damai, saya tetap mencintai. Mungkin awalnya sakit, tetapi kemudian sadar bahwa sebetulnya yang menderita adalah yang tidak setia. Bayangkan dalam rumah tangga, ada salah satu yang tidak setia, dan kemudian terbongkar. Pasti yang tidak disetiai, yang dikhianati sakit hati. Tetapi sebetulnya yang lebih hancur adalah yang mengkhianati. Kenapa?
harga dirinya hancur, kepercayaan dirinya hancur. Nah kemudian karena mau mencintai, aduh, jangan-jangan dia tidak percaya kepada saya lagi dia. Nah, justru harga dirinya hancur. Dan karena itu memang relasinya bisa menjadi sangat buruk. Karena yang satu tidak bisa percaya lagi, yang satu juga merasa, wah saya tidak dipercayai lagi. Dan itu berbahaya sekali. Maka please, yang dikhianati harus lebih kuat. Loh kok malah yang dikhianati yang lebih kuat? Karena dia yang sebetulnya tidak bermasalah. Dia tetap bisa percaya, dia tetap bisa setia, sesuai janjinya. Karena janjinya tidak tergantung kepada yang dijanjikan. Dan kalau dia tetap bisa percaya, tetap bisa mencintai, itu akan menyembuhkan kehancuran pasangan yang tidak setia. Dia bisa percaya diri lagi, dan mungkin justru, bukan mungkin, saya yakin, relasinya jauh lebih erat. Maka ketidaksetiaan itu manusiawi. Tetapi setia, mengampuni, mengasihi itu ilahi. To err is human, to forgive is divine. Dasarnya adalah kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah lebih dulu tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu setia kepada kita. Tidak pernah mengkhianati kita. Maka itu yang dijadikan kekuatan. Supaya kita tetap setia, supaya kita tetap percaya, dan kemudian bisa membangun relasi berdasarkan rekonsiliasi menjadi relasi yang lebih kuat. Nah, Anda orang yang mana? Yang manapun, sadarilah bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, keep believing, because you are loved. Tuhan memberkati.